to English Family Channel. Alright teman-teman, kali ini kita akan membahas sesuatu yang serupa tapi nggak sama. Apakah itu? Serupa tapi nggak sama. Oke, jadi kita akan membahas tentang perbedaan dari home and house atau house and home. Lebih tepatnya kita akan versus ya. House versus home. Mereka serupa tapi tidak sama. Tapi artinya sama. Nah, itu makanya disebut dengan serupa tapi tidak sama. Ya, seperti yang kita ketahui, house dan home itu memiliki arti yang sama, yaitu artinya rumah. Jadi kalau misalnya ketika mengajar itu ya dengan anak-anak itu kan house gitu kan, I have a house ya, benar rumah. Tapi juga mereka bilang I have a home gitu, rumah loh. Ini nggak bisa kita samakan house ini dengan home ini, ya kan artinya sama-sama home, sama-sama rumah gitu kan. Iya, memang artinya sama-sama rumah, tapi mereka penggunaannya berbeda. Oke, kita lihat perbedaannya ya. Nah, yang pertama kita akan berbicara tentang house. Nah, apa yang teman-teman pikirkan ketika mendengar kata house? Ya, sudah pasti rumah ya. Ya, rumah, bangunannya besar, kecil, fisik. So, ketika kita membicarakan atau mengatakan house, itu yang pertama kali pikiran kita adalah mengacu kepada bentuknya, mengacu kepada fisiknya rumah tersebut. Apakah rumah itu besar, apakah rumah itu kecil, apakah rumah itu kokoh, ataukah rumah itu kelihatan rapuh, rumah itu tua, atau apa. Pokoknya kita mengacu itu kepada fisiknya, bentuknya dulu. Rumah itu bagus kah? Catnya bagaimana? Warnanya terang kah? Gelap kah? Nah, bersih kah? Jadi kelihatannya itu memang bentuk bangunannya gitu. Apakah persegi panjang? Nah, jadi ingat ketika ada kata house, maka yang pertama kali dalam pikiran kita itu adalah merujuk kepada physically, secara fisik rumahnya seperti apa. Untuk house kita punya contoh seperti for example, Uncle Sam has a big house. Gitu ya. Jadi Uncle Sam has a big house. So, Paman Sam memiliki rumah yang besar. So, dari rumah itu kita merujuk kepada bentuknya physically. Secara fisik rumahnya besar gitu. Yang kita pikirkan adalah bangunannya besar, rumahnya itu besar. Oke, dalam contohnya dalam kalimat ada seperti I want to go to my grandmother house. Jadi kita kan di sini aku mau pergi ke rumah nenekku. Jadi kita fokusnya kepada bangunannya, berarti rumah nenek. Aku mau pergi ke rumah nenekku. Rumah nenekku di mana? Nah, rumah nenekku di sana. Bentuknya ini. Jadi kita merujuk kepada bentuk bangunannya ya, lebih kepada fisiknya gitu. Lainnya ada juga I want buy a big house if I have a lot of money. So, aku mau membeli rumah yang besar jika aku punya banyak uang. Berarti kan kita fokusnya kepada fisiknya. Rumahnya besar. Jadi fisiknya mau beli rumah yang besar gitu. Kita masuk kepada yang kedua, yaitu home. Nah, jadi kalau home ini dapat berupa rumah atau bangunan yang dimiliki dan itu kita merasakan feelingnya nyaman, aman di sana. Nah, itulah yang disebut dengan home. Jadi ketika kita berbicara tentang home, yang lebih fokusnya itu kepada feelingnya gitu. Feelingnya itu, perasaan kita ketika sampai itu tuh adalah perasaan yang nyaman, perasaan aman, hangat seperti itu. Jadi ya kalau kita mendengar kata home itu kita mikirnya rumah, sebuah rumah yang berisi dengan kehangatannya, dengan kenyamanannya. Jadi tidak hanya fokus kepada fisik bangunannya saja, tapi juga tentang perasaannya, rasa nyamannya, rasa hangatnya, rasa amannya kita berada di sana. Contohnya kayak home sweet home, ya kan? Jadi rumahku surgaku. Nah, dia kata home sweet home. Teman-teman, ini aku ada punya contoh yang lain dari penggunaan home. Jadi itu ada he cannot get home on time because of the rain. Jadi dia tidak bisa sampai ke rumah tepat waktu karena hari hujan. Sah, teman-teman, itu dia tadi perbedaan dari house dan home. Nah, jadi teman-teman sekarang
tapi ilmunya ya ditambah lagi ya. Jadi house dan home itu memang memiliki arti yang sama, tetapi penggunaannya berbeda. Oke, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share postingan video ini. Dan sampai jumpa lagi video-video selanjutnya.